Kontrol. Oke, silakan dulu ya, Pak ya. Windows ALTR. Ya. Bisa? Bisa, Pak? Bisa, oke. Kalau bisa lanjut, Pak ya. Iya. Siap, Pak. Saya kelompok. Baiklah. Kita mulai ya, Pak Samijo. Siap, Pak. Ya. Jadi apa rencana kita, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, Pak Samijo? Rencananya Pak, ini saya susah mendisiplinkan anak-anak Pak. Ya mungkin ketika anak berangkat sekolah, mungkin anak itu seragamnya tidak lengkap ya, seperti pas hari upacara tuh tidak memakai dasi, topi dan lain sebagainya. Jadi mendisiplinkan anak ini dalam hal salah satunya dalam hal berpakaian Pak ya pada saat upacara. Iya Pak, karena sudah diingatkan terus, kita sebagai guru sudah mengingatkan bahwasanya suruh memakai topi, tapi alasannya yang lupa, kadang yang belum kering karena habis dicuci orang tuanya dan lain sebagainya. Karena anak-anak namanya anak kelas, apalagi kelas rendah 1, 2, 3 itu kan kadang udah diingatkan, kadang lupa Pak. Ya kadang kalau nggak ada perhatian orang tua, kadang kan payah juga. Namanya anak seusia SD itu asik bermain. Oh gitu. Oh kalau begitu, kira-kira permasalahannya apa itu Pak? Penyebabnya? Kalau untuk permasalahan penyebabnya mungkin beragam macam ya. Namanya di daerah saya, di daerah Trans ya, SD-nya di daerah pedesaan. Ya alasannya orang tua belum sempat membelikan topi, dasi. Nah, kemudian alasannya mungkin anaknya yang lelet Pak ya, padahal sudah disiapkan, tetapi anaknya yang lupa ya. Kemudian mungkin belum dibelikan oleh orang tuanya ya. Padahal selama ini begitu anak itu dapat bantuan mungkin seperti program PIP, KIP dan lain sebagainya udah disarankan kepada wali murid bahwasanya ini bantuan anak ini digunakan untuk keperluan anak. Contohnya untuk membeli buku, membeli tas, sepatu dan sebagainya. Cuma ya kadang-kadang masih setiap hari Senin tuh anak tidak lengkap ya. Tidak memakai topi. Kemudian lengkap ketika dicek tidak memakai kaos kaki. Yang namanya anak bermacam alasannya yang tinggal, kemudian dicuci belum kering dan lain sebagainya. Itu saya merasa kewalahan Pak. Setiap hari Senin pasti ada Pak, karena ya setiap hari Senin pasti ada entah 1, 3 orang, 5 orang itu pasti ada ya. Jadi saya sudah diingatkan terus, tapi anak selalu lupa terus. Jadi itulah Pak. Berarti ada 2 jenis penyebab ya Pak. Yang pertama kalau saya simpulkan tadi dari yang Pak Samjo sampaikan, ada yang karena anaknya yang malas membawa atau terlupa. Yang kedua karena tidak memilikinya Pak ya, tidak punya barang yang untuk dibawa ke sekolah. Mungkin orang tuanya belum membelikan. Apakah sudah diinventarisir Pak anak-anak itu mana yang tidak punya dan mana yang tidak malas membawa gitu? Kalau saya amati Pak ya, saya sebagai guru ya, karena ketika hari Senin anak yang si A ini membawa ya, ketika Senin besoknya dia lupa Pak, kenapa nggak pakai dasi nak? Lupa Pak, lupa. Kenapa lupa? Karena bangunnya kesiangan Pak, karena berangkatnya buru-buru. Nah kan sudah bilang, sebelum berangkat sekolah mau tidur disiapkan. Jadi ketika bangunnya kesiangan sudah ada di atas meja. Jadi saya sebagai guru selalu mengingatkan itu Pak. Memang kalau beli
Sudah semua Pak sebenarnya Pak. Sudah wali murid itu kan ketika anak itu sering tidak lengkap, mungkin sampai 3 kali berturut-turut itu sudah dipanggil orang tua, dipanggil kan, dikasih pengarahan apakah anak ini belum dibelikan peralatan seperti topi, dasi, kaos kaki, dan lain sebagainya. Alasnya sudah ya, cuma memang anaknya yang selalu terlidor katanya Pak. Jadi itulah susahnya berdisiplin anak ya. Kita sebagai guru sudah mengasih nasihat. Cuma tanpa ada dukungan dari pihak wali murid, orang tua yang perhatian, maka semuanya tidak akan bisa terwujud. Contohnya tadi, anak tidak lengkap ya. Karena apa? Karena begitu anak berangkat sekolah, orang tua itu sudah berangkat pergi ke kebun duluan, Pak. Jadi kurang respon atau perhatian dari orang tuanya. Jadi itulah susahnya mendisiplin anak tanpa ada dukungan dari orang tua anak. Oh, gitu ya. Berarti ada faktor baru tadi Pak yang disampaikan. Mungkin karena faktor kurang perhatian dari orang tua Pak ya. Iya Pak. Kalau saya amati itu. Kemudian setelah kita tahu bahwa tadi ada 3 penyebab. Pertama anak lalai, yang kedua tidak punya, kemudian yang ketiga kurang perhatian Pak ya dari pihak keluarga dalam rangka pendisiplinan anak ini. Kemudian kira-kira dari 3 aspek tadi Pak, apa yang kira-kira bisa Pak Samijo lakukan supaya kedepannya anak ini bisa berubah untuk berdisiplin Pak? Untuk kedepannya Pak, saya punya program, saya sebagai guru wali kelas ya, akan saya pantau terus bahwasanya setiap hari Senin anak kelas 5 dari jumlah murid sebanyak 20 orang nih selalu saya perhatikan Pak. Contohnya si Arif ya, Arif, kemudian si Arziki, kemudian si Azam. 3 orang ini yang sering lalai Pak ya. Itu selalu saya perhatikan. Itu tadi sekali ditanya alasannya itu lupa Pak katanya. Nah, besoknya lagi ditanya lagi alasannya lupa Pak. Nah, jadi kami sebagai wali kelas padahal sudah sering mengingatkan sekali bahwasanya ayo nak, setiap hari Senin kita usahakan lengkap. Hari Senin aja. Karena apa? Karena hari Senin adalah upacara bendera. Ya, jadi diusahakan lengkap baik dari topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki ya. Jadi usahakan lengkap, kemudian bajunya yang rapi untuk hari Senin aja. Tapi itu kadang susahnya mendisiplin anak itu. Padahal kita sebagai wali kelas sudah selalu mengarahkan ya. Itu bukan hanya di kelas 5, bahkan di adik-adiknya juga kayak gitu ya. Padahal kita sebagai guru ya sudah selalu menasihati untuk setiap hari Senin itu harus berpakaian yang lengkap. Nah, cuma ya itu tadi Pak. Apakah mungkin dari anaknya, Kak? Ya, karena kalau ditanya ke orang tuanya sudah punya, ya cuma ya anak tadi mungkin anak yang telidor, ya karena namanya di desa itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah Pak ya. Jadi ketika bangun tidur kadang orang tuanya sudah berangkat kerja duluan. Jadi anak ini sama kakaknya ya. Jadi namanya kakaknya masih duduk di bangku sekolah, mungkin ya ini Pak sibuk sendiri kakaknya. Jadi ketika berangkat ya udah mereka pakai baju, kemudian pakai seragam, kemudian dasinya yang kelupaan, kemudian kaos kakinya mungkin habis dicuci, orang tuanya nyimpan di mana, jadi mereka pengen buru-buru nggak pakai kaos kaki. Nah itulah Pak kendala Pak. Jadi tanpa ada dukungan dari orang tua, ini susah untuk mendisiplinkan Pak. Karena kita sebagai pihak sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua untuk membuat sekolah ini lebih maju, terutama dalam bidang disiplin ini supaya anak lebih disiplin lagi. Oke Pak, kira-kira rencana tindakan ke depan apa yang kira-kira dinilai sebagai praktis yang selama ini yang mungkin pernah Bapak lakukan dulu dan bisa diterapkan kembali supaya anak-anak ini tidak mengulangi terus kesalahannya, atau mungkin Bapak menyiapkan beberapa aksi untuk anak-anak tersebut supaya mereka tidak terlupa. Ide-ide ini apa Pak kira-kira yang bisa
mensiasati supaya kesalahan anak itu tidak berulang lagi? Kalau rencana saya Pak, akan saya kasih sanksi ya. Kenampaknya anak kalau sekedar dikasih saran, nasihati, anak tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi rencana saya Pak, ini akan diberi sanksi. Mungkin anak yang tidak lengkap membersihkan sampah di halaman sekolah, ngambil sampah, kemudian membersihkan lingkungan kantor ya. Lingkungan kantor itu juga bisa, itu sanksinya Pak. Yang jelas sanksinya itu jangan hukuman berupa fisik ya. Mungkin kalau sekedar ngambil sampah itu nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau itu pun belum bisa mengatasi, mungkin sanksinya itu ini Pak, yang lebih ini anak dikasih hukuman disuruh nulis ya, nulis paling enggak berapa kata, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan berulang-ulang sampai 10 kata atau 20 kata. Mungkin dengan cara begitu anak bisa berubah Pak, karena apa? Kita menghukum anak itu yang ada manfaatnya. Kalau kita suruh menulis, tadi kan manfaatnya anak itu secara tidak langsung belajar menulis. Nah, kemudian kalau kita menghukum dengan mengambil sampah, nah itu menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Nah, itu rencana saya bagi depannya. Mudah-mudahan dengan rencana ini mudah-mudahan bisa berhasil. Baiklah. Kira-kira mulai diterapkan mungkin dalam waktu dekat. Sebelumnya saya mungkin terkait dengan hukuman anak ini mungkin perlu divariasikan Pak ya. Jadi saya pernah juga dulu ketika menghukum anak itu dengan cara tolong nak, bisa tidak kamu membaca surat pendek. Kemudian rencana yang akan Bapak laksanakan tadi kira-kira mulai kapan Pak diterapkannya Pak? Dipraktekannya Pak? Rencana Pak minggu depan itu bisa lah Pak. Sekarang kan di bulan Desember awal ya. Di pertengahan bulan Desember nanti kita libur ya. Insya Allah tahun depan lah Pak, di awal semester ya, awal semester genap nanti itu bisa diterapkan ya. Karena nanti di bulan Desember kita sudah masuk libur sekolah. Jadi itu bisa diterapkan. Mungkin kita bisa memanggil orang tuanya pas pembagian rapor tuh orang tuanya yang suruh mengambil rapor. Kemudian kita kasih pengarahan orang tuanya. Kemudian sanksi-sanksinya kita sebutkan di depan orang tuanya. Kalau anak tidak berpakaian lengkap di hari Senin, itu sanksinya memungut sampah, kemudian menulis tadi ya, menulis paling enggak 20 kata atau lebih, atau kalau enggak yang tadi bilang Bapak sebut tadi, dikasih hukuman menyebutkan menghafalkan surat-surat pendek. Itu juga bisa Pak itu ya. Jadi nanti disosialisasikan dulu kepada orang tuanya, nanti orang tua pasti akan mendukung dan kita pun bisa menerapkan sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan begitu anak bisa berubah untuk melakukan disiplin lebih baik lagi. Baiklah, sudah kita bahas tadi Pak semuanya. Bapak sudah menceritakan permasalahannya dan sudah menemukan kira-kira rencana aksi ke depan supaya kesalahan anak-anak itu tidak terulang lagi. Kemudian sudah direncanakan juga mulai tahun ajaran semester besok ya akan mulai dilakukan. Kita mungkin akan bertemu lagi Pak ya pada saat Bapak sudah berpikir, nanti kita evaluasi kembali pada pertemuan selanjutnya bagaimana hasil dari yang Bapak akan lakukan. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita Pak ya. Iya Pak. Kita akhiri sekian dan kita melanjutkan ke refleksi Pak. Silakan Pak Samijo memberikan masukan terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan tadi Pak. Apa kurangnya saya dalam mengcoaching Pak Samijo? Baik Pak. Untuk kegiatan refleksi ini saya sebagai coaching ya, saya merasa agak grogi ya ketika di coaching ya. Kalau Bapak ini sudah
bagus ya, penerapannya sudah katakan sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan, kemudian bisa lebih baik lagi, Pak. Ya, sekarang memang sudah baik, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk coaching ini, Pak. Baiklah, itu tadi ya masukan-masukan Pak ya berkaitan dengan peran saya sebagai coaching. Kira-kira sisi yang menurut Pak Samijo paling lemah di bagian mananya Pak? Ini saya memang pengen dinilai Pak, pengen melakukan perbaikan dengan meminta penilaian kawan nih Pak terkait dengan kemampuan saya tadi dalam coaching. Apakah sudah membuat Pak Samijo tadi Pak Samijo merasa grogi ya, berarti kurang nyaman ya Pak? Grogi sedikit wajar lah Pak, namanya orang ibaratnya coaching, di wawancarai kan. Kemudian di yang kurang ini menurut saya mungkin tadi rencana aksi sudah Pak ya. Untuk di tanggung jawabnya tadi kayaknya belum Pak ya. Ya, tanggung jawab tadi memvalidasi kapan akan mulai diterapkan Pak. Iya. Kapan akan dipraktekkan, kemudian ya secara keseluruhan sudah bagus lah coaching Bapak. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di tempat tugas Bapak, dan mudah-mudahan anak nanti akan lebih patuh lagi dengan peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah Bapak nanti. Kemudian berkaitan dengan rencana aksi tadi Pak, kalau menurut saya bagusnya anak mungkin dicoba menggunakan segitiga restitusi Pak. Gimana Pak saja? Halo? Sinyalnya Pak putus-putus. Oh iya. Kalau misalkan anak tadi dikasih perlakuan segitiga restitusi gimana? Masih nyambung Pak Samijo? Mungkin cukup dulu ya. Halo Pak. Cukup ya Pak Samijo? Halo. Halo. Baiklah, kita lanjutkan bergantian ya Pak Samijo. Mungkin pertemuan kita berkaitan dengan coaching dari awal tadi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi sudah selesai. Kita lanjutkan sesi kedua dengan Pak. Berganti peran ya Pak Samijo. Saya stop dulu rekamannya. Iya Pak. Nanti saya rekam lagi untuk Pak Samijo. Iya Pak. Sinyalnya ada Pak putus-putus.